Kalau menurut mazhab Syafi'i, menerima rukhsah itu pilihan. Kalau mau terima rukhsah 2, kalau tak mau terima rukhsah, mau tamam 4, silakan. Pilihan. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab ini 4. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Kalau menurut mazhab Hanafi, imam yang paling tua nomor 1, wajib hukumnya orang yang musafir itu mengqashar sholat. Kalau mazhab Syafi'i, pilih. Mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Tapi afdal 2. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang diringkas menjadi Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nafa'anallahu bi'ulumihi ma fid darain. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Sanad maksudnya silsilahnya dari Imam Al-Munziri, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai kepada yang meriwayatkan hadis ini. Wa an Abdullah ibni Yazid ibni Adam haddatsani Abu Darda. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda ini tinggalnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dipersaudarakan Nabi dengan sahabat yang bukan Arab. Abu Darda ini orang Arab. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi di ujung namanya itu menunjukkan dia bukan orang Arab. Al-Farisi artinya orang Persia. Persia itu sekarang Iran. Biasanya ujung nama itu kita udah tahu dia orang mana. Imam Lais bin Sa'ad Al-Misri, orang Mesir. Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, orang Irak. Al-Iraqi, orang Irak. Al-Misri, orang Mesir. Al-Madani, orang Madinah. Al-Makki, orang Makkah. Al-Kampari, orang Kampar.
Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari punya murid namanya Syekh Muhammad Wali, orang Aceh. Nah, jadi dari nama itu kita udah tahu dari mana. Ada dulu Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang Minangkabau. Meninggal tahun 1916. Abu Darda ini dipersaudarakan Nabi dengan sahabat yang bukan Arab namanya Salman Al-Farisi. Lalu kemudian Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Istrinya di luar, suaminya di dalam. Kata Salman, mana Abu Darda? Abu Darda di dalam rumah. Dia hanya beribadah saja, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dia hanya beribadah saja. Salman Al-Farisi masuk ke rumahnya. Disiapkan makanan oleh istri Abu Darda. Kata Abu Darda, kul, makanlah wahai Salman. Kata Salman, aku tidak akan makan sebelum kau makan, Abu Darda. Dan sepaksa Abu Darda pun makan. Malamnya, kata Salman, aku tidak akan tidur sebelum kau tidur, wahai Abu Darda. Kenapa Salman menegur Abu Darda? Karena dia sudah melampau batas. Kita boleh puasa tapi jangan tiap hari. Makanya kalau ada bapak ibu yang puasa tiap hari, batalkan pagi ini. Tadi kata Ustaz Al-Nob, habis acara ini ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Ada di masjid. Jadi begitulah Nabi mempersaudarakan yang Arab dengan yang bukan Arab. Ada sahabat Nabi datang dari Makkah, Muhajirin, namanya Abdurrahman bin Auf. Ada yang datang dari Madinah, Ansor, namanya Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan Nabi. Kita juga di Pekanbaru ini bersaudara. Ada orang pribumi, asli bumi Lancang Kuning, Melayu. Ada yang datang dari luar bumi Lancang Kuning, datang dari utara, Sumatera Utara. Ada Melayu Deli, ada Mandailing, ada Batak, ada Karo. Ada yang datang dari Sumatera Barat, Minangkabau. Ada yang datang dari Kepulauan Riau, Melayu Kepri. Kita semuanya berada di Pekanbaru ini bersama-sama dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang meriwayatkan hadis nama Abu Darda. Tapi yang meriwayatkan hadis ini bukan cuma satu sahabat Nabi. Yang kedua namanya Wasilah. Yang ketiga namanya Abu Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan hadis tentang membaca talqin sesudah pemakaman jenazah. Masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Munawwarah ini kalau meninggal habis dikuburkan ada baca talqin. Nah, berarti udah lama tak ada meninggal sini. Tak ada yang ingat satu pun. Waktu terakhir emak Tengku Dedi meninggal, dia pesan keluarga nanti Ustaz Somad yang bacakan talqin. Saya membacakan talqin. Ketika sahabat jamaah ada meninggal, saya disuruh membacakan talqin. Kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, faqul rabbi Allah, dan seterusnya. Talqin itu hadis yang meriwayatkannya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Status hadisnya hadisun hasan. Kalau ada orang yang membid'ahkan talqin, berarti dia membid'ahkan hadis hasan. Yang keempat yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang laki-laki yang diserahkan emaknya ke Nabi umur 10 tahun. Ini anak-anak ini yang umur 10 tahun angkat tangan. Nah, sebesar itulah dulu dia diserahkan emaknya ke Nabi. Kata emaknya,
Ada orang kaya mengasihi unta, ada yang kaya mengasihi kuda. Aku tak kaya. Anakku ni kuserahkan pada engkau menjadi pelayan di rumah Nabi. Membawakan sendal, menyiapkan kain, menimbakan air. Berapa lama Anas bin Malik di rumah Nabi? Khadimtun Nabi ya asyara sinin. Saya menjadi pelayan di rumah Nabi 10 tahun. Beruntung betuahnya Anas bin Malik 10 tahun tinggal di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan Nabi dia. Anas bin Malik ini didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, jadikan dia penghuni surga. Anas bin Malik didoakan Nabi, banyakkan hartanya, dia punya kebun korma, setahun panennya 2 kali. Orang setahun sekali, dia 2 kali. Banyakkan anaknya. Sebelum Anas bin Malik meninggal, dihitung anak cucunya 100 orang. Dan dia adalah sahabat Nabi yang panjang umur, sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah. Basrah Irak, bukan Kuansing. Maka murid-muridnya di antara Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang Basrah di Irak. Inilah sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, aku cium tapak tangan Nabi lebih halus dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Beruntung betuahnya Anas bin Malik, diserahkan emaknya 10 tahun menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sahabat nilai yang meriwayatkan hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Innallaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu. Allah suka kalau rukhsahnya diterima. Nanti kalau dengar kata rukhsah, ingat hadis yang kita kaji subuh ini. Rukhsah artinya dispensasi. Apa arti rukhsah? Dispensasi. Keringanan. Ini saya ini habis subuh ini langsung ke airport, langsung terbang ke Kedah. Karena ada jamaah anaknya menikah. Nanti di Kedah saya sholat zuhur. Pilihannya sholat zuhur 4 rakaat. Atau sholat zuhur 2 rakaat. Berdasarkan hadis ini. Innallaha yuhibbu, Allah suka. Antuqbala rukhasuhu, kalau rukhsahnya diterima. Nanti kira-kira saya sholat zuhur 4 rakaat atau 2? Kenapa pula 2? Rukhsah. Allah suka rukhsahnya diterima. Kira-kira rukhsah Allah yang dikasih ke saya terima atau tidak? Oke lah, kalau terima saya 2 nanti. Di dekat hotel tuh ada masjid. Di masjid tuh ada sholat berjamaah. Lalu kemudian habis sholat berjamaah ada pula pengajian. Kira-kira bagusnya saya sholat zuhur 2 rakaat atau berjamaah di masjid 4 rakaat? Nah, mulai bingung jamaah nih. Kalau menurut mazhab Syafi'i, menerima rukhsah itu pilihan. Kalau mau terima rukhsah 2, kalau tak mau terima rukhsah, mau tamam 4, silakan. Pilihan. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab ini 4. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Kalau menurut mazhab Hanafi, imam yang paling tua nomor 1, wajib hukumnya orang yang musafir itu mengqashar sholat. Kalau mazhab Syafi'i, pilih. Mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Tapi afdal 2. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, wajib dia 2. Tak boleh dia 4.
Kira-kira nanti saya di Kedah ini 2 atau 4? Berarti mazhab Hanafi. Kalau wajib saya pilih 2, berarti mazhab Hanafi. Sedangkan saya bermazhab, saya mazhab Syafi'i. Itulah kenapa pesantren Nurul Azhar yang kami bangun bersama masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang mengirimkan duitnya, termasuklah ini program 20 jam ini, membangun pesantren mengamalkan mazhab Syafi'i. Anak-anaknya hafal Quran dan baca kitab. Baca kitabnya mazhab Syafi'i, kitab paling kecil Matan Takrib. Hatam itu Fathul Qarib. Hatam itu I'anatut Talibin. Hatam itu Kanzur Raghibin atau Mahalli namanya. Supaya jangan mencampur-campur mazhab. Kita mazhab Syafi'i. Saya mau sholat. Saya praktekkan sholat di sini. Nanti pertanyaannya, sebutkan perbedaan sholat yang saya laksanakan 2 mazhab. Yang bisa menjawab dapat hadiah sarapan pagi gratis. Saya praktekkan sholat subuh 2 mazhab. 1 sholat subuh mazhab Syafi'i, 1 sholat subuh mazhab Hambali. Mazhab Hambali mazhab yang ke-4. Mazhab Syafi'i mazhab yang ke-3. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya sholat subuh nanti 2 mazhab. Di sini mazhab Syafi'i, di sini mazhab Hambali. Nanti pertanyaannya, sebutkan 4 perbedaan. Kalau yang gambar sama itu kan biasanya sebutkan 8 perbedaan kan? Nah, ini 4 saja. Boleh? Tengok. Tak ada mic yang menyambung ke telinga. Itu mantis. Lihat, tunggu lihat. Di taman kila, media maksi. Nah, cepetan. Mana pakai mic tidak masuk mazhab. Tapi suaranya Ini mazhab apa tadi yang di sini? Oke, sekarang saya sholat pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Niatnya di dalam takbiratul ihram. Dari mulai A sampai bar. Maka takbirnya panjang. Karena di dalam takbir itu niat. Allahu Akbar. Tetap baca iftitah. Habis itu iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Habis itu baca Fatihah. Mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, habis itu berdiri lagi. Sekarang rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis itu ruku'. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Habis itu saya sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk terakhir saya mazhab Syafi'i. Cumana jamaah mau nengok. Saya ngadap ke sana ya. Duduk terakhir saya salat subuh mazhab Syafi'i. Nampak? Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Sekarang saya salat subuh mazhab Hambali. Masih bisa diingat yang tadi? Yang tak ingat ada rekamannya situ. Dah, sekarang saya sholat subuh mazhab Hambali. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Niatnya sebelum takbiratul ihram saya pasang niat. Maka takbiratul ihramnya pendek. Karena tak ada niat di dalam. Kosong di dalam takbiratul ihram. Niatnya sebelum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai habis. Habis itu saya baca ayat. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu saya pun rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, berdiri lagi. Sekarang rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai habis. Habis itu saya baca ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis itu saya rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya duduk terakhir, tengok duduk tasyahud mazhab Hambali. Tahiyatul barakatuh, salawat thayyibat. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, yang bisa menyebutkan 4 perbedaan. Atau tidak? Pertama, di takbiratul ihramnya kalau kalau pasati Asy-Syafi'i itu takbiratul ihramnya itu persamaan Allah Allahu Akbar kata takinya harus sampai berkat sama kemuzakti itu di luar. Takbiratul ihram mazhab Syafi'i ada niat di dalam takbir. Allahu Akbar. Mazhab Hambali niatnya sebelum takbir. Takbirnya kosong. Allahu Akbar. Kedua. Imam Hambali itu bismillahnya sir, kalau Imam Asy-Syafi'i bismillahnya. Mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ketiga. 3.
Mazhab Syafi'i. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Mazhab Syafi'i. Hambali tak ada kunut. Persamaan keempat. Kalau kita Syafi'i itu maaf apa namanya? Duduk tasyahud akhir mazhab Syafi'i mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, duduknya tawarruk. Tawarruk artinya menempelkan apa namanya? Ya itulah dia. Ditempelkannya ke lantai, itu namanya tawarruk. Sedangkan mazhab Hambali duduk kalau 2 rakaat iftiras. Iftiras artinya menjadikan tapak kaki kiri sebagai firas, sebagai alas. 4 perbedaan. Hadiahnya untuk beli lontong pagi. Kasihkan dong. Iya. Nampak perbedaan mazhab Syafi'i sama Hambali? Jelas? Jangan campur mazhab. Saya tidak menyalahkan orang yang sholat pakai mazhab Hambali. Karena keempat-empatnya ahlus sunnah. Hanafi ahlus sunnah, Maliki ahlus sunnah, Syafi'i ahlus sunnah, Hambali ahlus sunnah. Tapi jangan dicampur. Yang enak dicampur itu cuma lontong sayur. Mazhabnya dicampur. Oke, kita lanjutkan hadis. Kama yuhibbul abdu maghfirata rabbih. Allah suka kalau rukhsahnya diterima, sebagaimana Allah suka menerima ampunan, sebagaimana hamba suka menerima ampunan. Kira-kira dosa kita yang banyak ini, lalu Allah mengampunkan kita, kita suka atau tidak? Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahumma ufir lahu. Suka kita ampunan ini diterima Allah. Begitulah Allah suka kalau rukhsahnya itu kita terima. Jadi kalau bapak ibu mau sholat zuhur 2 rakaat, boleh. Kalau ngaji, dengar baik-baik. Kalau mengantuk, tidur baik-baik. Jangan mengajinya antara tidur dan bangun. Kalau ngajinya tidur dan bangun, nanti pas zuhur sholat dia 2 rakaat. Ditanya sama suaminya, kenapa kau sholat 2 rakaat? Allah suka kita menerima keringanannya. Padahal yang dimaksud keringanan dengan syarat musafir. Ustadz Somad, emak saya umurnya 80 tahun. Terbaring sekarang di dalam kamar. Dia tidak bisa ke toilet sering-sering. Bolehkah emak saya ini sholat zuhurnya 2 rakaat saja? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tapi dia sakit. Karena syarat qasar mesti musafir. Ingat itu. Syarat qasar mesti musafir. Berapa rakaat? Berapa kilometer? Ada ustadz ini mengatakan 82. Ada ustadz ini mengatakan 88. Yang 82 nama kitabnya Fikih Islam Sulaiman Rashid. 82. Yang 89 nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 88, sekian. 89. Payah ingat 89. Ingat aja 90. Wali Songo. Sisi loro telu papat 5 6 7 8 Songo. Nanti kalau payah mengingat 82, 85, 89, genapkan aja 90. Mau pergi dari Pekanbaru ke Dumai. Sudah boleh qasar? Sudah. Dumai 180. Mau pergi dari Pekanbaru ke Padang. Sudah boleh qasar? Boleh.
Pekanbaru ke Pelanawan? Belum, baru 70. Sekali jalan 89 atau pergi balik? Sekali jalan. Ada juga, saya tengok kosor. Kau kenapa pula kosor? 89 Pak Ustaz. Belum, ini tengok di Google belum 89. Iya, kami mutar-mutar dulu tadi Pak Ustaz. Oh, kalau gitu mutar-mutar aja bukan baru ini. Jadi macam mana Pak Ustaz? Mak saya ini 80 tahun tapi dia tak musafir. Jamak saja, tidak pakai qasar. Azan zuhur jam 12.14, bersihkan dia, tel badannya, ganti pempesnya, salat zuhur 4 rakaat, iqamat, salat asar 4 rakaat. Dah, nanti asar tak perlu lagi ganti pempes. Dah, tahan. Nanti malam, jangan maghrib. Karena kalau maghrib jam 6, dia tidur jam 10, kelamaan. Nanti udah mau tidur. Biar supaya tidurnya dia nyaman, kering. Nanti pas mau tidur, kira-kira jam 9 malam, ganti pempersnya, jamak takhir. Tidak pakai qasar. Maghribnya 3, isyaknya 4. Bapak-bapak, walaupun kalian kaya, walaupun kalian PNS, walaupun kalian polisi, tentara, duit banyak, nanti kalau kalian tertidur di rumah, yang akan menggantikan pempes kalian, yang akan membantu kalian berwudu, itulah dia yang ada di balik tirai di belakang sana. Betul, Bu? Ini sebetulnya pelatihan untuk ibu ini. Supaya mbak ibu tahu nanti bagaimana cara melaksanakan. Ini namanya rukhsah. Ada keringanan. Tapi jangan rukhsah ini asal. Pak, seminggu yang lalu orang mengirim WA ke saya. Ustaz, kan payah mau cuci muka Pak Ustaz. Dia minta mau dijamak sholat zuhur dengan sholat asar. Kenapa dijamak, saya bilang? Iya, karena takut make up-nya tanggal. Hah? Jam berapa Pekanbaru zuhur? 12.14. Berwudu jam 12. Berwudu jam 12. Habis itu pakai make up. Setelah pakai make up, sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur, duduk di pelaminan jam 1. 2, 3, 4, 5. 4 jam nerima tamu, cukup. Jam 5, bersihkan muka, wudu, sholat asar. Bisa apa tak bisa? Bisa. Agama ini memang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ini yang jamak bukan pula pengantinnya. Undangannya pula jamak. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Jangan dimudah-mudahkan, walaupun dia mudah. Tapi yang ada rukhsah, terimalah rukhsah. Jelas tak jelas? Ini hadisnya di mana nih Pak Ustadz? Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani. Saking hebatnya Imam Tabrani ini, sampai nama Tabrani ini di mana-mana. Di Riau pun ada. Di mana nama kitabnya? Fil Kabir wal Awsat. Kitabnya ada 3. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Inilah hebatnya Masjid Al-Munawwarah ini. Habis waktu, berbunyi dia. Memang perlu Ustadz ini dibatasi. Karena kalau tidak dia ngomong terus. Hebat masjid. Itu di jalan Harapan Raya. Masjid Harapan Raya itu sebelum jembatan ada belok kiri, lupa saya nama jalannya. Saya pernah ceramah di situ. Itu di atas meja itu dibuat ada lampu 3. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Jadi selesai saya ceramah, saya tanya pengurus, itu Pak meja itu bekas Dewan Juri MTQ, saya bilang. Tidak Pak Ustadz, itu memang untuk ceramah. Kenapa dipasang lampu? Banyak Ustadz di Pekanbaru nih kalau udah dapat mic lupa berhenti. Gitu.
Jadi dipasang lampu, asal lewat hidup lampu kuning. Tet gitu. Asal udah habis waktu merah. Waktu aku tadi ceramah kenapa tak ada hidup? Segan kami Pak Ustaz gitu. Bagus. Jadi tolong dibatasi ceramah tak usah panjang-panjang. Yang perlu panjang itu adalah zikir, sholat, beribadah, ceramah, ngaji, maghrib ke isya. Cukup. Usahakan baca kitab. Saya sarankan Masjid Al-Munawwarah ini sepekan, seminggu, 7 hari, 3 pengajian jangan sampai hilang. Pertama ngaji akidah. Wujud qidam baqam mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah kudrat wadat ilmun hayat sama basar kalam. Nama kitabnya Aqidatul Awam. Syarahnya Jala'ul Afham. Nanti minta sama Ustadz Al-Maqdinar. Fikih pakai kitab juga. Nama kitabnya Fathul Qarib Syarah Matan Takrib. Yang ketiga akidah, yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Akhlaknya Ihya Ulumuddin. Tebal tuh Pak Ustaz 4 jilid, ada yang ringkas. Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Usahakan masjid-masjid di Pekanbaru ini ngaji. Ceramah-ceramah yang umum tuh cukuplah udah. Ini asal pengajian ceramahnya sabar. Marilah kita sabar. Selop kita hilang, sabar. Hutan kita diambil orang, sabar. Laki kita dilarikan pelakor, sabar. Mengamuk. Itulah hadis kita kaji subuh ini 331. Ada 10 menit lagi waktu sholat sunat isyraq. Saya menjawab pertanyaan. Nanti selesai jawab pertanyaan, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu baru kita sarapan insyaAllah. Tak ada masuk? Oke, kita lanjutkan hadis kedua. 332. Wa'an Anas. Kalau tadi periwayatnya 4. Kalau yang ini 1 orang saja. Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau habis menyebut nama sahabat Nabi, Anas radhiyallahu an. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Itu membedakan Syiah dengan Ahlus Sunnah. Apa ini salat tarawih ini pakai Allah Abu Bakar Siddiq Umar? Itu kalau ada yang menolak begitu, itu berarti Syiah. Karena orang Syiah tidak mau menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman dengan radhiyallahu an. Ini Masjid Al-Munawwarah masih ada lagi radhiyallahu an. Ini kayaknya setengahnya udah Syiah ini. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Allah meridai dia. Qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fis safari, musafir. Faminna shaim, ada yang puasa. Ada yang puasa. Wa minnal muftir, ada yang tak puasa. Kau tak makan? Aku puasa. Kau? Aku tak puasa. Ada yang puasa? Ada yang tak puasa. Qala, fanazalna manzilan. Kami berhenti di satu tempat. Berhenti kami. Fi yaumin har. Hari itu sangat panas. Ini sekarang bulan Agustus, Saudi Arabia ini panasnya minta ampun. 45 derajat Celcius. Anginnya macam muka kita diletakkan di belakang knalpot. Panas. Saya kalau udah keluar ke masjid, panas itu, jantung saya itu begini, tak tahan. Saya itu masuk tak tahan panas. Kata orang hitam tahan panas, saya tak tahan. Wa aktsaruna zillan, yang dapat naungan kain adalah sahibul kisa. Sahibul kisa, orang yang ada dapat naungan kain. Kisa artinya kain. Makna sahibul kisa. Nabi, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain.
Dalam hadis tentang kisah ditutupi kain. Faminna may yattaqis syamsa biyadihi. Ada di antara kami saking tak sanggupnya kena panas menutupi dirinya dengan tangan. Ini cahaya matahari. Saking tak tahan panas. Qala fasaqatas suwam. Yang puasa tumbang, pingsan. Saking tak tahannya tak minum kepanasan, pingsan. Wa qamal muftirun. Lalu kemudian yang tak puasa berdiri. Fadarabul abniyata. Lalu kemudian mereka darabul abniyata menyiapkan menolong yang tumbang-tumbang tadi. Wasaqau ar-rikab. Dan mereka memberi minum kepada unta-unta tunggangan yang haus kasih minum. Yang puasa tumbang, pingsan. Yang tak puasa menyiapkan tempat, menolong dan mengasih minum kepada hewan-hewan tunggangan yang kehausan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Zahabal mufattiruna al-yaum bil ajri." Orang-orang yang tidak puasa mereka juga dapat pahala hari ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Sudah saya bacakan, sudah saya terjemahkan. Sekarang saya tanya. Apakah kalau bapak ibu puasa, lalu musafir, bolehkah membatalkan puasanya? Tengok dulu berapa kilometer. Kalau kilometernya cukup jarak qasar solat, dia dapat rukhsah. Apa tadi arti rukhsah? Dispensasi keringanan. Si bapak, Pak Ustadz, ambo izin ya Pak Ustadz. Iya, ambo minum Pak Ustadz. Iya, minum dia. Lalu saya ejek, lemah kali iman bapak. Boleh saya ejek dia? Tak boleh. Karena dia menerima rukhsah. Yang bapak satu lagi, bapak tak buka Pak. Aku tidak selemah dia Pak Ustaz. Ini bukan masalah iman guys. Ini bukan cerita masalah iman. Ini masalah mau atau tidak mau. Si bapak ini kemudian dia tidak mau membatalkan puasanya. Maka yang membatalkan puasa tetap dapat pahala. Karena dia menolong orang yang puasa. Yang tetap berpuasa juga tidak salah. Maka jangan saling mengejek. Jangan saling mengolok. Sahabat Nabi terpecah dua. Yang satu puasa, yang satu tak puasa. Yang tak puasa merasa rendah diri. Maka kata Nabi, jangan berkecil hati. Kalian juga dapat pahala. Saya pulang dari Mesir tahun 2002, bulan November. Naik pesawat dari Kairo ke Bangkok. Bangkok itu di mana Bangkok loh? Thailand. Sampai di Thailand, lalok di Thailand. Satu malam. Tidur di Thailand, bulan puasa, bulan Ramadan saya pulang. Besok paginya saya niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pas pagi nunggu pesawat, datang orang Mesir. Orang Mesir ini dia mau kerja di kedutaan Mesir di Jakarta. Duduk samping saya. Dia tanya, "Anta shaim Abdul Samad? Kau puasa Abdul Samad?" Saya bilang, "Ya, ambo puasa kecil ambo." Dibacakannya hadis. Innallaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu. Allah suka kalau rukhsahnya diterima. Kenapa kau puasa? Kata dia. Jadi gimana? Ayo kita makan. Kata dia. Kebetulan kami dapat voucher. Nyocie amucie. Dapat voucher dulu.
Akhirnya kami pun pergi ke kantin mengambil makanan, dapat nasi goreng Thailand dulu. Nasi goreng, di atasnya ada telur dadar. Ada daging putih-putih di samping itu. Saya ini orangnya teliti. Daging apa putih-putih nih? Saya tanya dulu. May I ask you? May I ask you, sir? Boleh yang mau bertanya ke Waang? Iya. What is this? Ako. Turtle, kata dia. Turtle? Ingat, amo turtle kan kura-kura nih, ya. Turtle, kok kura-kura, kok? Saya mau sampai gini, ada sulhufat ke siapa? Kok kura-kura kok? Ambo tengoklah gambar. Memang daging kura-kura. Datang orang Mesir kok. Kisah mu tak lalu makan terbayang ambo kura-kura kok. Datang orang Mesir sebelah ambo kok. Dikaluakannya daging kura-kura kok. Habis sepiring tu diambilnya. Rugi ambo 2 kali. Puasa ambo lah batal. Nasi tidak termakan dia mu. Maka belajar dari sini akan datang. Kalau ada yang ngajak buka puasa, yakinkan lauknya dulu. Nah, ini belajar Bapak Ibu dari pelajaran hidup saya. Maka saya kalau ada musafir, saya sedang puasa, dia ada yang ngajak. Ayo Ustaz, batalkan Pak Ustaz. Apa lauknya? Ada ayam goreng, saya teruskan puasa. Tapi kalau asam podeh baung, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa tak usah banyak-banyak. Doa 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizqi kami. Wa taubatan qablal maut. Kasih kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami nanti ketika segala amal kami dihisab. Habis itu doakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Habis itu doakan anak. Rabbi habli minas solihin. Habis itu doakan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.